Baik, Bapak Ibu sekalian, orang tua murid dari SD Slamet Riyadi. Kali ini saya Sabam Celia dan ini ada Yoga. di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai yang pertama itu adalah hierarki kepengurusan taekwondo itu seperti apa. Lalu kedua itu adalah ujian kenaikan tingkat atau ujian kenaikan sabuk. Kemudian yang ketiga itu adalah kejuaraan yang sering diselenggarakan rutin. Yang keempat itu adalah proses latihan untuk atlet itu sendiri. Yang kelima adalah step by step untuk menjadi atlet. Baik, yang pertama itu ada hierarki kepengurusan taekwondo. Itu seperti apa sih, Sabam? Baik, terima kasih pertanyaan. Untuk hierarki kepengurusan taekwondo itu, jadi untuk yang terkecil itu di sini tuh ada unit latihan, namanya unit latihan seperti Slamet Riyadi ini termasuk unit latihan SD Slamet Riyadi. Kemudian nanti ada unit-unit lain seperti ada saya pegang kayak Itenas, kemudian ada Mutiara Bunda, unit itu unit sekolahan, ada juga unit-unit yang mandiri gitu seperti misalkan Siliwangi saya pegang. Di Bandung sendiri itu ada sekitar 250 unit gitu, 250 unit latihan yang biasanya sebutnya dojang, misalnya bahasa Koreanya dojang. Nah, kemudian nanti di bawah di atas dari unit-unit itu ada pengurus cabang Kota Bandung. Nah, jadi pengurus cabang Kota Bandung ini menaungi semua unit yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian dari semua pengurus cabang itu di Jawa Barat, misalkan di Jawa Barat ada Kota Bandung, ada Cimahi, ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Garut, dan lain-lain, dinaungi oleh pengurus provinsi Jawa Barat. Di atasnya lagi dari pengurus provinsi nanti ada namanya pengurus besar Taekwondo Indonesia berpusat di Jakarta. Jadi kalau di Jawa Barat sini sekitar ada mungkin sekitar 35 pengurus cabang. Kemudian provinsi ya jelas sesuai provinsi yang ada. Baik. Jadi dinaungi oleh pengurus besar Taekwondo Indonesia yang berpusat di Jakarta. Begitu penjelasan untuk tentang hierarki kepengurusan struktur organisasi Taekwondo Indonesia. Oke, selanjutnya kami di sini akan membahas mengenai ujian kenaikan sabuk atau ujian kenaikan tingkat ya sebelumnya yang sering diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, betul? Betul. Oh, sebentar, saya ulas lagi yang tadi untuk kepengurusan mungkin lupa ya, nggak apa-apa. Jadi dari PBTI ini yang pengurus besar ini tiap negara itu kan punya, nanti akan berpusat ada di Korea, namanya di Kukiwon, itu pusat taekwondo dunia itu di Kukiwon. Itu yang dia akan mengeluarkan sertifikat seperti sabuk hitam atau rules bagi pertandingan atau struktur organisasi yang semuanya ada di dunia ini gitu, atau rules aturan itu ada di sana semua. Lanjut. Oke, lanjut. Untuk yang tadi sempat saya sebut, kalau ujian kenaikan tingkat itu seperti apa, Bang? Itu siapa yang menyelenggarakan? Terus setiap berapa bulan sekali gitu? Kalau ujian kenaikan tingkat sabuk untuk sabuk di bawah sabuk hitam itu otorisasinya ada di pihak pengurus cabang. Jadi tidak unit menyelenggarakan sendiri, tidak. Bukan kita unit misalnya sama tadi mengadakan sendiri, kita yang menguji, itu tidak. Jadi kolektif semua oleh pengurus cabang Kota Bandung. Pengurus cabang Kota Bandung mengadakan ujian. Semua daerah juga, kayak Cianjur, Garut, semua mengadakan ujian-ujian. Kemudian hasil ujian itu akan disetorkan ke Pemprov Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat nanti akan mengeluarkan hasilnya juga dari seluruh daerah di Jawa Barat ini ke PBTI. Jadi yang mengeluarkan sertifikat itu dari PBTI langsung. Oh gitu. Jadi langsung, makanya mungkin di PBTI juga kan dari setiap provinsi ya, di setiap provinsi. Sekarang satu provinsi aja udah 39 kota kabupaten pengcap gitu ya, pengurus cabang. Kemudian nanti ada seluruh provinsi masuk ke PBTI, dia akan memproses semua sertifikat ujian. Makanya itu agak lama biasanya. Sekitar keluar sertifikatnya sekitar dua periode ke depan. Satu periode kan 3 bulan ya. Berarti 6 bulan ya? 6 bulan itu baru keluar. Jadi kalau ujian berikutnya nggak apa-apa, ujian aja langsung. Tapi untuk sertifikat kayak kemarin itu bulan apa ya? Kita bulan September ya, itu kemungkinan keluarnya di bulan Maret gitu. Karena itu ada proses yang ujian sendiri setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, kalau ujian sabuk GEP sebutnya sabuk biasa. Tapi kalau ujian sabuk hitam itu setahun 2 kali.
itu yang mengkoordinir langsung Jawa Barat. Jadi memang kita daftarnya di Kota Bandung ya, misalnya. Kota Bandung ada berapa anggota yang mau ujian sabuk hitam. Kemudian nanti daerah lain juga di Jawa Barat yang mengkoordinir Jawa Barat, yang menguji dari Jawa Barat, sama dari PB gitu. Hasilnya dari kalau sabuk hitam, hasilnya itu nanti akan sama PB disetorkan ke Korea. Kalau tadi yang ujian sabuknya tidak, PB yang mengeluarkan sertifikat, tapi kalau sabuk hitam akan dikirimkan ke Korea, Korea langsung mengeluarkan berupa sertifikat internasional yang berlaku seluruh dunia. Jadi misalkan kita sebagai pemegang sabuk hitam, kemudian kita berlatih di Australia atau di Amerika, di mana ya kita tetap sabuk hitam kita berlaku. Itu Sabuk mau nanya nih, kalau misalkan tingkatan sabuk di taekwondo itu seperti apa sih? Dari putih, sabuk putih, lalu sabuk kuning ya? Ya, itu dari putih, kuning, kuning strip dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa tampilkan nanti ya di sini ya ininya. Nanti ya, step by step tingkatan sabuk ya? Saya ada bagannya waktu itu, mungkin nanti bisa tampilkan di sini. Siap. Selanjutnya untuk kejuaraan yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, itu tuh seperti apa? Maksudnya yang siapa yang menyelenggarakan, terus juga ada kelasnya, kelas apa aja kalau kejuaraan itu? Apakah memang ada kelas kirurgi POMSA atau seperti apa tuh? Gimana mekanisme kejuaraan tersebut gitu diselenggarakan? Kalau kejuaraan itu biasanya memang banyak kejuaraan yang namanya kejuaraan swasta. Kejuaraan swasta itu unit-unit yang bikin kejuaraan atau ada pelatih yang bikin kejuaraan, itu juga biasanya hampir tiap bulan ada kejuaraan. 3 bulan sekali ya? Bahkan hampir tiap bulan. Oh iya. Kemarin aja tiap bulan nih, setiap dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober kebetulan ada Oktober juga ada nanti. Kemudian November, Desember udah full. Kecuali bulan puasa dengan dekat-dekat Lebaran ya nggak ada. Iya betul. Itu kalau kejuaraan swasta. Tapi ada juga kejuaraan yang bersifat resmi, bisa dibilang resmi gitu. Kenapa dibilang resmi? Itu kalau kejuaraan swasta itu open, sifatnya open. Jadi tiap unit itu mengirimkan bebas gitu ngirimkan. Tapi kalau kejuaraan yang bersifat resmi itu hanya misalkan Bandung, itu hanya satu tim. Bandung satu tim, daerah-daerah juga satu tim lah gitu. Itu kejuaraan daerah yang resmi se-Jawa Barat. Tapi ada juga yang misalnya kejuaraan nasional resmi. Kalau resmi itu tiap provinsi satu. Itu biasanya atlet-atlet pilihan. Nah, untuk menjadi atlet nanti kan abis ini kita kan tentang untuk jadi atlet ya. Itu untuk atlet-atlet yang resmi. Biasanya diambil dari kejuaraan swasta ini. Kita lihat, oh atlet ini dapat emas, berbakat segala macam, kita ada talent scouting segala macam, diambil untuk jadi atlet, diambil. Gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya seperti kan olahraga pelajar, ya, Popda, ada juga Porda, itu yang sifatnya multi event. Multi event itu jadi berbagai cabur ya bertanding, yang ujungnya di atasnya ada PON, gitu kan, ada PON untuk PON. Yang terbaru nih ada O2SN. O2SN ini biasanya tiap sekolah emang ngirim ya, tiap sekolah, karena itu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Yang kemarin memang taekwondo ini baru 2 kali untuk tingkat Kota Bandung dan baru kemarin ikut untuk tingkat Jawa Barat taekwondo ini. Jadi banyak macam sih kejuaraan ya. Mungkin bisa nanti pelatih yang mengabarkan untuk ada kejuaraan ini, siapa yang mau ikut gitu ya. Untuk kejuaraan jenjangnya itu seperti itu. Saya mau nanya nih, kalau misalkan O2SN nih tadi kan itu kan di kalangan pelajar ya, murid-murid SD gitu. Nah itu batas umurnya sampai kelas berapa ya Bam ya? Kalau boleh tahu batas umur untuk kejuaraan O2SN gitu. O2SN sebenarnya tingkatnya SD dan SMP ya. Kalau SD itu sampai kelas 5, mungkin dari kelas 2, bukan mungkin, memang dari kelas 2 atau kelas 3, 4, 5 stop yang SD. Kemudian untuk yang SMP itu kelas 1 dan kelas 2 aja. Oh, jadi maksimal tuh baru sampai kelas 2 SMP ya, dari kelas 2 SD? Ya, kelas 2 SMP. Oke, ya. Sementara kalau untuk Popda sendiri, itu biasanya dari SMP dan SMA. Tapi itu pilihan, kalau Popda nggak bisa open bentuknya kejuaraannya. Itu Kota Bandung, mungkin Kota Bandung hanya ngirim satu tim. Oke Sabam, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai gimana nih caranya atau proses latihan untuk jadi atlet itu seperti apa. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan tentang ini dulu ya, kayak misalkan atlet itu goalnya apa gitu di atasnya ya. Itu kan ada atlet seperti kayak namanya tuh pemusatan latihan pelajar ya, PPLP, baik di Kota Bandung ataupun Jawa Barat itu ada ya atlet seperti itu.
Nah mereka itu latihannya tuh memang keras ya, latihannya keras dan mereka sehari bisa 3 kali bareng latihannya. Ada yang tiap hari, mungkin yang untuk tingkat kota atau kabupaten itu mungkin tiap hari gitu. Oke Bang, mau nanya nih, kalau misalkan untuk latihan seperti itu tuh sehari itu berapa jam sih maksimalnya gitu untuk latihan seperti itu agar agar efektif gitu Ya. latihannya? Latihan itu paling enggak minimal tuh 2 jam, kemudian maksimal kalau bagi saya 3 jam sih maksimal gitu, 3 jam. Efektif ya itu ya? Efektif. Oke. Terus kemudian kalau mereka tuh latihannya sudah tiap hari seperti itu ya, kemudian ada yang sehari 3 kali, itu kan pasti prosesnya dari bawah ya, dari bawah. Nah makanya kita juga kalau misalnya mau jadi atlet itu memang kita nggak bisa latihan hanya seminggu sekali, itu nggak bisa gitu ya prosesnya. Jadi misalkan nih kita punya unit latihan seperti Slamet Riyadi ini, misalkan mau jadi bagus, anak-anaknya kemudian juga pengen jadi atlet gitu, berprestasi lah, minimal berprestasi gitu ya, itu latihannya nggak bisa kita seminggu sekali, itu nggak bisa. Jadi paling enggak ya minimal 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu, 3 kali 4 kali seminggu gitu ya, dalam seminggu itu 2 jam 3 jam. Nah kemudian kalau kita lihat dari kondisi sekarang di Slamet Riyadi kan kita seminggu sekali ya, kemudian dengan anak yang begitu banyak, space-nya juga kurang gitu. Nah ini kalau memang dipaksakan mungkin agak sulit gitu. Jadi perkiraan saya sih, pemikiran saya ini memang harus ada latihan tambahan. Entah ini berkelompok apakah 20-30 anak atau misalkan hanya 1, 2, 3. Kalau 20-30 anak kemungkinan kita harus mencari tempat, kemudian perlengkapannya juga harus dipenuhi, kita harus pakai perlengkapan kayak target, body protectors, helm segala macam gitu harus dilengkapi. Ya mungkin hanya target lah, minimal target ya sama body protector ya, itu yang paling utama lah itu. Nah, kemudian kalau memang cuma 1, 2, 3, 4 orang gitu, hanya 4 orang gitu sih memang bisa mungkin di tempat latihan kita ya gitu, yang biasa ya kita di Tenas. Sebenarnya tempat latihan kita juga banyak, ada beberapa, tapi bukan di tempat lain itu kurang bagus, bukan juga sih, sekarang kan pelatihnya juga tetap kelompok-kelompok kita juga ya. Iya sama. Tapi di Tenas itu perlengkapannya lebih lengkap karena disiapkan oleh kampus, betul ya? Iya, apa aja tuh Bang perlengkapannya coba? Di sana tuh ada body protector aja ada berapa puluh, kemudian iya. ada target segala macem. Dan di sana anak-anaknya sudah tahan mental semua, anak kelas 3, kelas 4 SD itu udah Tahan bentakan ya? Iya, tahan bentakan, tahan kena marah, dipaksa, tahan capek segala macem, tahan sakit segala. Iya. Bahkan kalau anak SMP SMA-nya udah kita nggak usah ngomong sih itu mah ya. Iya. Mereka udah tahan banget. Udah senior ya? Udah senior lah Iya. gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil ini mereka juga udah dibiasakan dari kecil tahan. Supaya apa? Supaya di arena mereka nggak cengeng. Iya, betul. Kalau mereka Mental. cengeng, kemudian sama pelatih nggak nurut, diarahkan begini-begini pas latihan, nanti di arena juga nggak nurut. Iya. Nah, cengeng, ya jadi takutnya jadi samsak ya di lapangan. gitu Iya, ya. betul banget. Makanya kita harus dari awal di tempat latihan lebih baik bermandi bermandi air mata Iya. daripada bermandi darah di arena. Seperti Iya, itu. betul. Jadi ya itu saya sih perkiraan saya nih ya solusinya ya mungkin kita memang siapa-siapa anak yang mau berprestasi Iya. mungkin kita dikoordinir gitu ya, dikoordinir tapi atas izin sekolah ya, atas izin sekolah juga. Iya. Nah itu dikoordinir, kemudian kita mau bagaimana nih kalau jumlahnya memang memadai misalnya dari 15 orang 20 orang gitu ya, mungkin kita harus berembuk, kita mencari Untuk di tempat ya. cari tempat, cari jadwal, Iya. termasuk perlengkapannya nanti kita bicarakan bagaimana. Iya, betul sebelum. Itu untuk proses jadi atlet ya. Jadi intinya sih harus keras, kitanya nggak bisa lembek-lembek. Disiplin ya, Bam ya? Disiplin juga. Iya, disiplin. Kita juga nggak bisa lembek-lembek seperti di unit latihan biasa kita kemarin ya, karena Iya. itu kan kalau kita kerasin nanti ada anak yang mungkin dia pinginnya olahraga saja, Iya. ada anak yang mungkin mental juga belum tahan gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau yang memang udah mau jadi atlet, daftar Ya. menjadi berprestasi, Ya. ya sudah siap dengan resikonya gitu, seperti itu. Ya, oke. Untuk masalah belajar ya harus bisa membagi waktu juga, itu belajar buat anak juga untuk bagi waktu ya, Ya, manage waktu ya. Manage waktu ya betul gitu. Oke. Oke, apalagi barangkali ada ditanyakan lagi. Selanjutnya nih Bam, kalau untuk step untuk jadi atlet tuh seperti apa sih gitu? Apakah memang kita harus bertahap ya Bam ya? Betul? Bertahap.
step-stepnya ya, yang paling utama sih memang ikut kejuaraan-kejuaraan ya. Iya. Kejuaraan-kejuaraan baik yang swasta ataupun yang resmi. Tapi diawali dengan yang swasta dulu. Oke. Swasta ini kan sifatnya open, Iya. terbuka. Jadi terbuka tuh setiap unit bisa ngirim. Kita mainkan aja dulu di Kelas pemula ya. pemula. Ada kan Betul. namanya kelas pemula sama kelas Prestasi. gitu kan. Kelas pemula prestasi Iya. penjelasannya. Kalau untuk kalau untuk penjelasannya seperti apa sih perbedaannya gitu? Oke. Di mana perbedaannya? Kalau kelas pemula itu berbeda dari sabuk. Biasanya itu dari kuning sampai biru itu kelas pemula namanya, kelas pemula. Nanti dari sabuk merah ke hitam ke atas itu udah main kelas prestasi. Iya. Cuma kalau misalkan si anak bapak atau ibu nih misalkan ya, sabuknya masih kuning atau masih hijau, tapi kemampuannya sudah di atas rata-rata. Udah unggul ya. Udah unggul. Dia di kelas pemula misalkan 2 kali 3 kali main udah juara terus, sudah nggak ada Iya. lawan ya kelas pemula. Iya. Main kan kelas prestasi. Karena kelas prestasi ini yang akan diambil oleh talent-talent scouting untuk di pembibitan atlet gitu Oh, oke. Nah, jadi nanti kelas prestasi itu kelas sabuk merah ke atas. Cuma kadang-kadang kita ngukur kemampuan ya. Iya. Kalau sabuk merah sabuk ke atas itu dia kemampuannya masih kurang, ya nggak apa-apa main di kelas pemula gitu kan, cari pengalaman untuk nambah pengalaman tuh. Main di kelas pemula dulu gitu. Bapak juga untuk mendapatkan piagam juga ya, biasanya untuk japres ya, biasanya untuk japres Iya, ya. japres sekolah ya. Iya. Heeh, betul. Nah, kemudian nanti yang kenapa sih kita menginikan ke arah kelas prestasi gitu ya? Kelas prestasi ini nanti yang akan diambil untuk jadi atlet. Iya. Apa sih keuntungan jadi atlet PPLP atau misalnya atlet dari pelacap segala macam? Jelas kalau PPLP dia kayak apa ya, sekolah itu kan sekarang berbayar nggak sih sekolah? Kalau misalkan ada yang berbayar pun sekolah itu kan gratis, mesnya gratis, dapat honor segala macam lah gitu, dapat gaji segala banyak inilah benefitnya lah gitu yang terjadi itu. Ya kemudian kalau misalnya dia bertanding di tingkat-tingkat kayak Porda atau PON ya jelas dari bonus-bonusnya juga besar gitu ya. Kalau mengejar ke arah sana gitu ya. Tapi yang jelas keuntungan-keuntungan jadi atlet itu ya Lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Nah, lumayan banyak betul. ya, dari jalur prestasi, kemudian dari apa namanya ya, tunjangan-tunjangan dari Pencap atau dari Pengprovnya gitu Iya, ya, itu betul. banyak. Oke. Seperti itu. Kemudian kita ikut tadi ya, kembali ke tadi ikut kejuaraan. Iya Bem, untuk ini Bem gimana Bem? Kalau misalkan untuk kelasnya itu berarti ada yang kirurgi dan juga pomse Bem ya, seperti itu? Oke, betul. Jadi ada kelas kirurgi dan pomse. Kirurgi itu adalah kelas pertarungan. Iya. Kelas pertarungan ini yang dibutuhkan itu memang capek. Yang dibutuhkan tuh kecepatan, power sama akurasi. Dan itu capek banget. Kalau kelas pomse itu yang dibutuhkan kesempurnaan gerak. Kesempurnaan gerak itu yang dibutuhkan, dan itu proses latihannya capek sama, tapi tidak secapek kirurgi. Dia Agak lebih boring ya, bosan. ya, karena dia mengulang gerakan terus Iya. menerus seperti itu. Harus sempurna ya, Bam, ya? Harus sempurna banget. Betul. Itu. Ya kemudian untuk kelas tadi ya, setelah step-step tadi ya, nanti berjenjang. Jadi setelah menjuarai kejuaraan ini ditarik sama misalkan Kota Bandung misalnya gitu ya, Iya. tarik untuk pelacap. Pelacap itu ada macam-macam juga. Ini pelacap buat apa nih? Pelacap Porda, Iya. pelacap Kejurda, pelacap O2SN, pelacap apalagi misalnya Popda itu Iya. macam-macam. Nanti juara-juaranya akan diambil lagi menjadi Platda namanya. Iya, betul. Nah, Platda itu ada Platda PON, ada Platda untuk Popnas, ada Iya. Platda macam-macam juga sih, ada Kejurnas segala macam-macam. Jadi peluang-peluang untuk jadi atlet bisa, tapi harus diawali dari yang tadi ya, pemula dulu, Iya. masuk prestasi, tapi yang penting latihannya. Kita nggak bisa kembali ke tadi yang sebelum ini kita bahas ya, kita Iya. nggak bisa latihan untuk seminggu sekali dengan space yang kurang gitu ya, kita untuk bergerak Betul. aja kurang, kita nggak bisa. Karena nggak bisa instan Bem ya, nggak bisa instan Ya. gitu jadi ya. Kita nggak bisa instan karena kalau misalnya kita lihat kenapa kita kalah dengan atlet yang misalkan udah jadi nih ya, Iya. kita cuma ngeliat dari jam latihan aja. Iya. Kalau misalkan atlet itu misalkan tiap hari atau seminggu, ambil seminggu 3 kali aja mereka ya, sorry bukan seminggu 5 kali aja, mereka 3 jam perhatiannya, 15 jam. Kita hanya seminggu sekali 3 jam. 3 jam berbanding dengan 15 jam, kali sebulan berapa, kali 2 bulan berapa. Nah seperti itu. Jadi yang jelas mah kita latihan itu, jam latihan itu berpengaruh banget gitu, jam latihan. Nggak mungkin kita yang latihan hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali hanya 6 jam
kita bisa mengalahkan yang latihan tiap hari seminggunya berarti 7 kali 3 Iya. 21 jam 10% lah Iya, kemungkinan bisa, betul. tapi emang langka lah, jarang gitu, jarang seperti itu. Iya. Gitu. Jadi ya melalui proses dan latihan dan jam terbang, bukan jam terbang, jam latihan yang sama. Kemudian dari pengalaman juga, pengalaman seperti bertanding. Anak itu kalau bertanding itu yang penting kita memunculkan percaya diri. Percaya diri yang dimunculkan, kemudian juga dia cara bermainnya juga dilihat, dievaluasi sama kita, nah, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bam yang mau ini sampaikan barangkali atau udah Justru cukup? ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa saya balikin. Itu gimana? Barangkali ada yang tanyakan, saya sampaikan apa ya? Ya paling itu sementara penjelasannya ya. Nanti untuk selanjutnya silakan Samselia Ya, kasih. barangkali ada yang mau ditanyakan perihal tadi yang penjelasan tadi bisa ditanyakan ke para pelatih kita, gitu ya Bam ya. Ya betul. Tinggal nanti ini aja tujuannya nanti tinggal kalau kita mau membentuk tim untuk jadi atlet tadi ya, silakan Bapak Ibu yang misalkan berminat, aduh anak saya pengen berprestasi gitu, ya bukan jadi atlet. Karena misalnya akademis memang paling utama gitu ya. Ya. Anak saya pengen berprestasi, ya silakan seperti proses tadi seperti apa, Ya. nah, bisa hubungin misalkan ke sebelum Bisa ngobrol dulu juga ya kalau ya, misalkan kepada emang ada pelatih, yang mau ya. Bisa ngobrol tanyakan, juga ya. gitu, tanyakan, nanti kita kumpul ngobrol, Ya, betul. kita bentuk tim yang, kalau saya pengennya sih punya tim yang namanya tim khusus gitu ya, tim khusus gitu. Jadi ya nanti tinggal kita cari seperti gedungnya, karena itu kan semua membutuhkan biaya ya. Ya. Maksudnya gedungnya butuh biaya, penunjangnya ya Bam ya. betul, gedung butuh biaya, perlengkapan butuh biaya, bahkan ya tenaga pengajarnya, tenaga pelatihnya juga kan harus dibiayai juga kan. Ada misalkan ada apa ya istilahnya, ya barangkali uang bensin atau gimana gitu ya. Ya kalau Ya. tempat lain ya udah jelas itu mah iurannya jelas ada gitu, Ya. jelas ada. Jadi semuanya ini ada biaya-biayanya juga gitu, yang harus dipertimbangkan dan diobrolkan. Oke, mungkin segitu aja barangkali video kali ini untuk penjelasan yang tadi. Mungkin sekian ya Bam ya. Ya, Oke. sekian. Sekian, terima kasih. Terima kasih, semangat selalu. Semangat.